Pedang yang mengejutkan. Bab 4461 mengejutkan. Setiap ilusionis memiliki cara sihir yang berbeda. Beberapa ilusionis pandai mengatur ilusi dengan pupil, seperti mata sura. Beberapa ilusionis suka menggunakan susunan untuk mengatur ilusi, yang Lin Bai temui di Tiongkok kuno. Beberapa ilusionis suka mengatur ilusi melalui komunikasi, seperti pria berbaju putih di depannya. Ada banyak cara untuk mengatur ilusi. Cara membuat seorang prajurit jatuh ke alam mimpi dengan tenang mewakili apakah seorang pesulap terampil atau tidak. Pria berbaju putih, yang sekarang bertarung dengan Lin Bai, mengatur bubuk ajaib sambil mengobrol dengannya, sehingga Lin Bai jatuh ke alam mimpi dengan tenang. Jika Lin Bai tidak memiliki mata sura, saya khawatir seniman bela diri biasa akan menderita karenanya. Beberapa ilusionis tingkat rendah mengatur ilusi, biasanya hanya untuk membujuk saudara ipar seni bela diri menjadi pemalu, dan membimbing prajurit untuk melihat hal-hal yang paling ditakutinya untuk mengalahkan seni bela diri. Namun, ilusionis yang lebih baik dapat mengatur tanaman dan pohon di alam ilusi dan membiarkan seni bela diri jatuh ke dunia yang telah diaturnya. Jelaslah bahwa kemampuan pria itu untuk menghiasi mata putih hanya bergantung pada kemampuan penglihatan putih untuk menghiasi dunia. Ilusionis biasa ingin mencapai kekuatan untuk mengatur dunia ilusi secara bebas. Setidaknya, dibutuhkan ribuan tahun latihan keras untuk membuat dunia fantasi yang diatur menjadi stabil. Namun, Lin Bai Chai dapat mengatur dunia alam mimpi yang stabil dengan kekuatan mata ajaibnya setelah kurang dari setahun berlatih mata dharma. Dunia fantasi sepenuhnya diatur sesuai dengan pikiran ilusionis. Misalnya, negeri ajaib neraka, yang diatur oleh Lin Bai saat ini dapat diubah menjadi fantasi istana surga jika Lin Bai mau, dan beberapa wanita muda diatur untuk melayani pria berpakaian putih. Banyak orang suka memahami dunia fantasi sebagai semacam ladang, karena begitu tenggelam dalam dunia fantasi, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Di dunia itu, ilusionis adalah dewa yang tak terkalahkan. Misalnya, pria berpakaian putih, yang jatuh ke dalam fantasi neraka Lin Bai, mencoba segala macam cara untuk melarikan diri. Di neraka, ia menderita siksaan tauren, dan bahkan keinginannya untuk bertahan hidup pun musnah, dan ia hanya ingin mati. Kesadaran pria berbaju putih itu jatuh ke alam mimpi, dan tubuhnya berdiri di depan Lin Bai tanpa sarana pertahanan apapun. Lin Bai hanya perlu mengendalikan pedang terbang itu dan menusuknya dengan lembut untuk mengakhiri hidupnya. Bunuh aku, bunuh aku. Pria berbaju putih itu menjerit menyayat hati. Wajahnya ganas dan ia tidak sabar untuk mati. Lin Bai terkejut dengan kekuatan mata sura. Dia tidak pernah menyangka bahwa prajurit yang terperangkap di dunia mimpi akan menjadi begitu gila sehingga bahkan prajurit di alam Tao dan dewa tidak dapat menahan hati Tao dan mencari kematian dengan satu hati. Tepat ketika Lin Bai terkejut, pria berbaju putih di depannya menumpahkan darah dari 7 lubangnya dan jatuh terlentang di depan Lin Bai. Pria berbaju putih tidak tahan dengan siksaan di dunia fantasi. Dia memilih untuk menghancurkan hatinya dan menghancurkan jiwanya. Lin Bai pergi untuk menyelidiki dengan saksama untuk memastikan bahwa pria berbaju putih telah kehilangan napas kehidupannya. Dia melepaskan tas penyimpanan pinggang pria itu dan menendang tubuhnya keluar dari batu hati. Dia jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas dan tenggelam ke dasar, akhirnya hilang. Pria berbaju putih awalnya memiliki 2 daoxinshi. Sekarang, setelah dia meninggal, 2 daoxinshi itu terintegrasi ke dalam daoxinshi Lin Bai. Sekarang Lin Bai memiliki 4 daoxinshi, yang selangkah lebih dekat ke istana surga teratas. Dia mengambil tas penyimpanan milik pria berbaju putih itu. Ada banyak barang di dalamnya, tetapi beberapa barang membuat Lin Bai mencibir, seperti rantai besi, cambuk kulit, dan barang-barang pribadi wanita. Lin Bai menggelengkan kepalanya dalam diam, mengabaikan barang-barang ini dan mencari sesuatu yang berguna baginya di dalam tas itu. Akhirnya, Lin Bai memasukkan ramuan, senjata ajaib, dan harta karun lainnya di tas penyimpanan pria berbaju putih itu ke dalam tas penyimpanannya sendiri, lalu mengeluarkan sejumlah besar buku dan dengan hati-hati mencarinya di tangannya. Buku-buku kuno ini awalnya tentang sihir, tetapi dikumpulkan oleh pria berbaju putih selama bertahun-tahun. Sekarang buku-buku itu jatuh ke tangan Lin Bai, dan Lin Bai juga tertarik untuk melihatnya. Buku-buku tentang susunan ilusi ini sangat menarik. Sayang sekali ini bukan saatnya membuang-buang waktu untuk membaca. Saat kamu kembali ke Pondok Pedang Tibet, kamu dapat membacanya dengan saksama. Lin Bai mengumpulkan semua buku ini dan meletakkannya di tempat yang mencolok di dalam tas penyimpanan. Kemudian dia mendongak dan melihat batu daosin lainnya di depannya.
Sekarang para ahli bela diri di Batu Daosin itu tercengang dan terkejut ketika mereka melihat pria berpakaian putih itu mematahkan denyut jantungnya di depan Lin Bai. Bagaimana ini mungkin? Si banci itu kalah. Mengapa si banci memilih untuk bunuh diri? Sepertinya si banci itu bertemu dengan seorang ahli dan ingin menyiksa bocah itu dengan sihir, tetapi dia tidak menyangka bahwa metode sihir bocah itu jauh di atasnya. Mencuri ayam tidak bisa membuat nasi. Tidak, bocah itu sedang melihat kita. Mungkin dia ingin mengambil batu hati kita. Banyak pria kuat ketakutan ketika mereka melihat mata Lin Bai. Pertama, pemuda itu dibunuh oleh Lin Bai, dan yang lainnya adalah pria berpakaian putih. Kedua peperangan ini membuktikan bahwa Lin Bai adalah raja di wilayah istana surgawi tertinggi, hampir tak terkalahkan. Pikiran Lin Bai bergerak, dan batu Daosin terbang ke batu Daosin lain dalam kegelapan. Sialan, bocah ini datang padaku. Apakah kau pikir aku kesemek yang lembut? Seorang lelaki tua berdiri di atas dua batu hati. Melihat Lin Bai datang ke arahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bermartabat dan bergumam, bocah ini agak aneh. Aku tidak tahu apa asal-usulnya. Apakah dia monster tua di alam Tao dan Dewa? Bagaimana mungkin guru seperti ini bisa ikut bersenang-senang sepanjang masa? Orang tua itu berpikir cepat dalam hatinya, tidak, jika aku bertarung dengannya, diperkirakan sebagian besar dari mereka akan melangkah ke jalan belakang kedua orang pertama dan mati. Jika tidak dapat dicapai, dia akan menyerahkan batu Daosin untuk perdamaian di dunia. Aku tidak tahu apakah orang ini pandai berbicara, dan apakah dia dapat membuat kesepakatan denganku. Akan lebih baik jika aku dapat menyerahkan batu hati untuk menenangkan orang. Jika orang ini tidak mau, aku hanya 2 yuan yang akan diberikan. Wajah orang tua itu muram, tetapi dia menggigil memikirkan kematiannya 2 hari sebelumnya. Bum Lin Bai dan Daosin si orang tua itu bergabung bersama, dan Lin Bai dan orang tua itu menjadi lawan. Sebelum Lin Bai mulai berbicara, orang tua itu dengan cepat tertawa dan mengepalkan tinjunya dan berkata, aku telah melihat saudara seperguruanku yang lebih tua. Dia sangat terampil. Dia tahu bahwa dia bukan lawannya. Dia bersedia menyerahkan batu hati agar tidak kehilangan kualifikasinya di istana surga tertinggi. Tolong izinkan dia. Bab 4462, Area Kuat. Sebelum Lin Bai membuka mulutnya, dia mendengar suara damai dari lelaki tua itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat Lin Bai mengerutkan kening dan tersenyum dalam hatinya. Diperkirakan bahwa kematian pria berpakaian putih dan pemuda tadi membuat orang-orang ini takut. Begitu lelaki setengah abad itu membuka mulutnya, dia berpura-pura menjadi saudara seperguruan muda. Jelas, dia sudah setuju bahwa Lin Bai lebih kuat darinya dan bersedia menyerahkan batu hati Tao untuk menyelamatkan hidupnya. Dalam hal ini, sudah waktunya bagimu untuk menyerahkan batu itu. Lin Bai tidak terlalu sulit bagi orang lain. Karena dia telah menyerahkan cintanya, mengapa dia harus membunuh mereka semua? Terutama setelah mereka tidak dapat dibunuh, prestasi mereka telah dipulihkan setelah mereka meninggalkan ujian abadi. Mereka semua kuat di alam Tao dan Dewa. Mendengar janji Lin Bai, lelaki tua itu sangat gembira. Dia langsung memikirkannya. Dia memotong 2 batu dan meninggalkan 1 untuk dirinya sendiri. Sisanya diserahkan kepada Lin Bai. Selamat tinggal. Lin Bai tertawa dan mendorong batu itu untuk melanjutkan. Melihat punggung Lin Bai saat dia mengarahkan batu Daosin menjauh, lelaki tua itu menyeka keringatnya dengan takut. Meskipun dia kehilangan 1 batu Daosin, dia masih menyelamatkan hidupnya. Selain itu, dia masih bisa tinggal di istana surgawi tertinggi dan menunggu kedatangan prajurit lainnya. Dia masih bisa menjarah batu Daosin milik orang lain. Tidak penting kehilangan 1 atau 2. Sekarang sekitar 3 bulan sebelum akhir ujian abadi, jadi orang-orang seni bela diri di istana surga atas tidak terburu-buru, karena mereka tahu bahwa dalam 3 bulan ke depan, akan ada sejumlah besar seniman bela diri yang kuat di istana surga atas, dan jumlah batu Daosin pasti tidak akan kurang. Bukankah semua seniman bela diri yang datang dalam 3 bulan ke depan seharusnya sekuat saudara seperguruan ini? Kalau begitu kita benar-benar tidak punya kesempatan. Lelaki tua itu memikirkan tubuh fisik Lin Bai Qiang Heng dan seni sihirnya yang luar biasa. Jika dalam 3 bulan ke depan, mereka semua adalah prajurit seperti Lin Bai, kebanyakan dari mereka tidak akan menjadi lawan mereka di istana surga atas. Apakah lelaki tua itu tampaknya memohon belas kasihan dari lelaki ini dan menyerahkan batu hati? Seorang prajurit diam-diam memperhatikan transaksi antara Lin Bai dan lelaki tua itu, dan matanya berbinar. Ketika Lin Bai mendekati lelaki ini, dia berkata dengan tergesa-gesa, kakak seperguruan, adik seperguruan bersedia menyerahkan batu hati.
Saya harap kakak seperguruan dapat membunuh saya. Ya. Lin Bai melihat bahwa hanya ada 2 batu di bawah kakinya. Dia bersedia menyerahkan setengahnya, dan dia tidak perlu memulainya. Setelah mendapatkan batu Daosin, Lin Bai melanjutkan. Hampir semua prajurit di daerah ini secara sukarela menyerahkan batu Daosin, dan Lin Bai tidak menyerang mereka. Sekitar 2 atau 3 hari kemudian, Lin Bai memperoleh lebih dari 30 batu Daosin di area ini, dan ia telah menjadi jumlah batu Daosin terbesar di area ini. Ketika Lin Bai melihat ke Istana Surga Atas, batu Daosin telah mulai menyebar hingga ke Istana Surga Atas. Jika tidak ada cara untuk melakukannya, hanya perlu 99 atau 19 batu Daosin untuk mencapai Istana Surga Atas. Dan Lin Bai juga secara bertahap meninggalkan area ini, batu Daosin bersama Lin Bai menuju ke arah Istana Surga Atas. Dalam kegelapan di depan Istana Surga Atas, semakin sedikit prajurit yang bertemu. Setelah berkeliaran dalam kegelapan selama beberapa hari, Lin Bai menemukan bahwa ada 7 atau 8 prajurit yang tinggal di sini sebelum Istana Surga Atas, dan batu Daosin di bawah kaki mereka hampir sama dengan Lin Bai, lebih dari 20 yuan atau lebih. Jika Anda dapat mengambil semua batu di bawah kaki mereka, Anda dapat dengan mudah melangkah ke Istana Surga Atas. Namun, Lin Bai juga memperhatikan bahwa 8 prajurit itu berada di daerah yang berbeda. Tampaknya mereka semua saling waspada dan selalu waspada, tetapi tidak ada perkelahian. Di antara ke-8 orang itu, ada 5 pria dan 2 wanita. Salah satunya adalah Lin Bai, yang mengenalnya. Namun, Mu Rongchuan dan Jiang Xuansu, yang pernah bertemu satu sama lain, cukup akrab. Benar saja, Mu Rongchuan dan Jiang Xuansu berada di Istana Surga Teratas. Setelah mengenali Mu Rongchuan dan Jiang Xuansu, Lin Bai melihat batu Daosin di kaki mereka. Ada 42 batu Daosin di kaki Mu Rongchuan dan 25 batu Daosin di kaki Jiang Xuansu. Sebelumnya, 6 orang lainnya menurut Lin Bai sangat aneh, tetapi karena mereka bisa berjalan di sini, mereka pastilah murid yang kuat atau luar biasa di Sekte Iblis Abadi. Menyadari kedatangan seseorang, mata ke-8 orang itu telah menatap Lin Bai, dari atas ke bawah, tetapi juga tidak terburu-buru. Satu lagi. Seorang pemuda anggun berkata sambil tersenyum. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan pedang tajam. Berdiri di atas batu Daosin, dia seperti pedang tajam yang terlepas dari sarungnya. Alis dan bintang-bintangnya luar biasa. Dagunya ditutupi kumis dan matanya penuh dengan perubahan. Dia seperti pendekar pedang misterius yang telah mengalami angin dan embun beku. Sepertinya saudara seperguruan muda ini memiliki kultivasi yang baik. Dia bisa membawa 33 Daosinsi ke daerah ini. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum. Orang tua itu memukul tongkat kepala naga di tangannya. Kepala naga yang terukir di tongkat itu memiliki mata yang cerah, yang tampaknya menatap Lin Bai seperti makhluk hidup. Saudara seperguruan muda ini melihat wajahnya, tidak tahu saudara seperguruan muda ini dari aliansi negara Fang mana. Apakah dari Liga Hengsu? Atau Liga Negara Beruang? Kata prajurit lain. Orang-orang yang menganggur menunggu, datang saja untuk bergabung dalam kesenangan. Lin Bai tertawa sesuka hati dan mengendalikan batu hati jalan ke satu sisi. Hati Lin Bai sangat aneh. Ada lebih dari 20 batu Daosin di bawah kaki 8 orang di sini. Mengapa tinggal di sini? Jika Anda menangkap batu Daosin dari 3 atau 5 orang di antaranya, Anda pasti akan dapat melangkah ke Istana Surga Teratas. Mengapa mereka tidak melakukannya? Karena mereka semua diam dan menonton, Lin Bai tidak ingin menjadi yang pertama memimpin. Dia diam-diam mengendalikan batu Daosin dan jatuh tidak jauh dari Jiang Xuansu. Jika dia akan bertarung dengan mereka jika kalah, dia bisa meminta bantuan dari Jiang Xuansu. Mu Rongchuan berkata sambil tersenyum, semua saudara senior dan saudara-saudara, karena semua orang berada dalam kebuntuan di sini, ada orang baru. Saya tidak tahu siapa yang bersedia mencoba kemampuan orang baru ini. Mendengar kata-kata Mu Rongchuan, Lin Bai segera mengerutkan kening. Mendengarkan arti kata-kata Mu Rongchuan, dia sepertinya ingin orang lain mencoba keterampilan Lin Bai. Jika kemampuan Lin Bai tidak cukup, maka Daosinsi Lin Bai juga pasti milik mereka. Jika kekuatan Lin Bai cukup, akan ada pengadilan kuat lainnya untuk bertarung. Aku akan melakukannya. Suara Mu Rongchuan baru saja jatuh, lalu seorang pemuda berkata sambil tersenyum. Ketika mereka mendongak, pria itu terbang ke Lin Bai, dan Mu Rongchuan segera berkata sambil tersenyum, baiklah, mari kita pergi dengan Wu Xianjun. Pemuda ini, bernama Wu Xianjun, adalah bakat luar biasa di Liga Hengsu. Dia adalah dewa Taoisme. Dia telah berteman dengan Mu Rongchuanai selama bertahun-tahun.
Dia juga dikenal sebagai salah satu pemimpin masa depan dari 8 keluarga kuat di Hengsu. Seperti Murong Chuan, pria ini telah menerobos Tai Daoguo dalam pengasingan sepanjang tahun. Jika ujian tidak dibuka secara tiba-tiba, dia tidak akan pernah keluar dari celah itu. Bab 4463 Wu Xianjun. Wu Xianjun, murid langsung dari 8 keluarga kuat di Hengsu, adalah jenius luar biasa dari alam Tao dalam Sekte Iblis Abadi, dan tangan kanan di samping Murong Chuan. Dia dikenal sebagai salah satu yang terkuat dari 13 negara bagian abadi di masa depan, dan juga salah satu pemimpin dari 8 keluarga kuat di Hengsu di masa depan. Wu Xianjun lahir di keluarga yang kuat dan dikaruniai bakat luar biasa. Dia menjadi objek pemujaan bagi banyak seniman bela diri di 13 negara bagian abadi. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Wu Xianjun dan Murong Chuan mengumumkan bahwa mereka akan menutup pintu mereka untuk menerobos Taoisme Tai, tetapi mereka berdua gagal pada akhirnya. Jika kita bisa mendapatkan beberapa harta dari istana surga tertinggi, kita pasti akan meningkatkan jumlah orang kuat Tai di Sekte Iblis Abadi. Ada banyak sumber daya kultivasi di Sekte Iblis Abadi. Sebaliknya, ada banyak harta yang dapat membuat seni bela diri menerobos alam Tai Daoguo. Namun, Li Mojun menjaga harta ini dengan ketat dan tidak akan memberikannya kepada murid-muridnya dengan mudah. Ada banyak alasan, tetapi alasan utama mengapa Sekte Iblis Abadi dengan sengaja menahan harta karun dan tidak memberikannya kepada para murid sesuka hati adalah karena 8 keluarga kuat di Hengsu terlalu kuat. Hampir semua seniman bela diri di tingkat pilar teratas di Sekte Iblis Abadi adalah prajurit Hengsu, dan ribuan dari mereka adalah pengikut Liga Hengsu. Para pejabat senior Sekte Iblis Abadi telah melihat bahwa 8 keluarga kuat di Liga Hengsu dan Hengsu memiliki hati yang jahat. Jika mereka mengambil harta karun dan membiarkan para murid mereka menerobos Tai Daoguo, maka para murid ini cenderung membantu Hengsu menghadapi Sekte Iblis Abadi. Dengan kata lain, bagaimana Sekte Iblis Abadi tidak dapat sepenuhnya membedakan para murid yang tunduk pada diri mereka sendiri dan yang tunduk pada Liga Hengsu, jadi mereka harus berurusan dengan harta karun Sekte dengan hati-hati. Karena hal inilah, Murong Chuan dan Wu Xianjun, bakat kontemporer yang paling menonjol, tidak dapat memperoleh cukup sumber daya. Mereka terperangkap dalam ranah Taoisme dan dewa untuk waktu yang lama, sehingga tingkat kultivasi Jiang Xuanzu, yang kemudian diperkenalkan kepada mereka, menyusul mereka. Oleh karena itu, Murong Chuan dan Wu Xianjun harus mengambil risiko mengasingkan diri dan menembus buah Tao Tai. Namun setelah mereka gagal, mereka mendengar bahwa ujian abadi akan segera dimulai. Mereka tahu bahwa bahkan jika sekte tersebut tidak bersedia memberi mereka sumber daya kultivasi, mereka pasti akan menempatkan banyak harta di istana surgawi tertinggi, di antaranya pasti ada harta yang dapat menembus buah Tao Tai. Murong Chuan menanyakannya berkali-kali dan akhirnya mengetahui bahwa ada 3 harta karun di istana surgawi tertinggi. Salah satu senjata paling ampuh adalah senjata tertinggi Taoisme. Yang lainnya adalah ramuan yang dapat menembus buah Taoisme Tai. Dan obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali daging dan tulang orang mati. Mengetahui berita ini, Murong Chuan dan Wu Xianjun tentu saja tidak sabar untuk datang ke istana surgawi tertinggi dan bertarung untuk kesempatan yang baik ini. Mengapa Liga Hengsu dan 8 keluarga kuat Hengsu tidak ingin mencabik kulit mereka dengan iblis abadi? Itu karena Sekte Iblis Abadi memegang sumber daya kultivasi yang dapat menembus ke Tai Daoguo. Jika kita dengan mudah bertarung dengan Sekte Iblis Abadi, maka Iblis Abadi akan menghancurkan harta karun ini dengan segala cara, atau memberikannya kepada orang lain, yang akan menjadi kerugian besar bagi Liga Hengsu. Wu Xianjun menginjak batu hati dan menekan Lin Bai selangkah demi selangkah. 7 orang lainnya di sekitarnya tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka memusatkan perhatian pada Lin Bai dan Wu Xianjun, dan tampaknya memperhatikan dengan saksama arah perang. Lin Bai melihat orang-orang kuat di sekitarnya, dan tampaknya mengerti bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi seniman bela diri untuk datang ke sini. Semua orang di sini akan maju untuk menantangnya. Jika dia menang, dia berhak untuk tinggal di sini. Jika dia kalah, dia tidak hanya akan menyerahkan Dao Xinxi, tetapi juga dalam bahaya jatuh. Lin Bai tidak tahu kejeniusan luar biasa di Sekte Iblis Abadi, jadi dia tidak terlalu takut pada Wu Xianjun. Jika orang lain mendengar nama Wu Xianjun, dia akan sangat takut. Sebaliknya, Lin Bai melihat Wu Xianjun datang dan mencibirnya, tidak pernah mundur. Dengan suara keras, Dao Xinxi Lin Bai dan Wu Xianjun bergabung bersama, dan Dao Xinxi mereka berdampingan di panggung. Karena Lin Bai menggunakan transfigurasi hantu, Murong Chuan dan Jiang Xuanzu tidak tahan dengan identitas Lin Bai.
Mereka mengira itu adalah monster tua yang tidak dikenal di Sekte Iblis Abadi. Di hadapan Wu Xianjun, Lin Bai tidak merasa sedikit pun bingung. Saat Daoxinsi kedua orang itu menyatu, platform itu sepenuhnya menyatu. Adik seperguruan baru saja datang ke sini. Aku tidak tahu aturan di sini. Biar aku jelaskan kepadamu. Wu Xianjun tidak terburu-buru untuk memulai, tetapi berkata sambil tersenyum, adik seperguruan, posisi kita saat ini adalah yang paling dekat dengan istana surga teratas. Seperti yang kamu lihat, ada 9 orang di daerah ini, termasuk saudara seperguruan muda. Ada lebih dari 20 Daoxinsi di bawah kaki masing-masing, tetapi kita tidak saling membunuh. Tahukah kamu mengapa? Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, yang merupakan sesuatu yang belum dijelaskannya dengan jelas. Wu Xianjun terkekeh, sebenarnya, ini sangat sederhana. Para seniman bela diri yang bisa berjalan di sini adalah monster tua yang tidak bisa keluar dari klan, atau murid-murid luar biasa di era kontemporer, seperti pemimpin aliansi Murongcuan dari Liga Hengzu, pemimpin aliansi Mengqi dari Liga Xiongzu, dan Jiang Xuansu, putri suci sekte. Jika namanya muncul di klan, semua harimau akan membuat kegemparan. Jika kita mulai meraih batu Daoxin di bawah kaki kita sendiri, kita pasti akan bertarung bersama, dan kekuatan kita tidak jauh berbeda. Jika kita melakukannya, kita tidak akan bisa mengakhiri pertempuran untuk sementara waktu. Mungkin itu karena kedua prajurit itu akan diserang oleh prajurit lain saat mereka bertarung, dan keuntungannya tidak sepadan dengan kerugiannya. Saat ini, masih ada waktu sebelum ujian ditutup. Oleh karena itu, kita masih punya waktu untuk menunggu seniman bela diri lainnya datang ke sini. Misalnya, adik seperguruan, kamu datang terlambat. Jika kekuatan adik seperguruan tidak cukup, kita harus mengembalikan batu hati Tao kita. Apakah kamu mengerti? Adik seperguruan. Mendengar kata-kata Wu Xianjun, Lin Bai akhirnya mengerti mengapa kedelapan orang itu tidak bertarung sebelum mereka datang ke istana surga atas. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Mereka semua berpikir bahwa pihak lain tidak mudah dihadapi. Jika mereka menunda terlalu lama, mereka akan diserang oleh prajurit lain. Jika mereka kalah, mereka juga akan dimanfaatkan oleh prajurit lain. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, mereka membuat perjanjian tak terlihat bahwa tidak seorang pun dari kedelapan orang itu akan merebut batu Daoxin milik masing-masing. Mereka akan menunggu prajurit lain tiba di sini, dan kemudian mereka akan mencoba mencari tahu nama dan merebut batu Daoxin milik orang lain. Bagaimanapun, masih ada 3 bulan lagi sebelum ujian ditutup. Ada cukup waktu bagi mereka untuk menunggu cukup banyak prajurit datang ke sini. Bahkan sebelum ujian ditutup, tidak banyak prajurit yang datang, tetapi pada saat itu, mereka masih dapat memilih untuk saling membunuh, dan tidak akan ada kekhawatiran. Bab 4464, 7 Segel Biduk. Begitu. Setelah mempertimbangkan kata-kata Wu Xianjun dengan saksama, Lin Bai segera memahami pikiran 8 orang kuat di sini. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Wu Xianjun terkekeh, aku bisa memberi kesempatan kepada adik seperguruanku. Jika adik seperguruanku tidak menganggapnya sebagai lawanku, kamu bisa memberiku batu Daoxin di bawah kakimu sekarang. Lalu aku bisa membiarkanmu hidup dan meninggalkan istana surga atas hidup-hidup. Kalau tidak, begitu kamu bertarung, pedang itu akan menjadi tidak berperasaan. Jika adik seperguruanku kehilangan nyawanya, jangan salahkan dia atas kekejamannya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, karena kita semua telah datang ke sini, adik seperguruanku tidak ingin menyerah begitu saja. Tolong biarkan dia melakukannya. Wu Xianjun tersenyum lembut, itu bagus, tolong adik seperguruanku untuk menerima langkah itu. Wu Xianjun berhati ringan, dan tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Lin Bai juga ingin bertarung dengan Cutian yang berkualitas tinggi, yang merupakan kesempatan yang bagus. Dalam ujian abadi, semua pencapaian dari bakat-bakat luar biasa ini ditekan di ranah Daozun, yang tidak jauh berbeda dari Lin Bai. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Lin Bai untuk bertarung dengan mereka. Begitu mereka meninggalkan ujian abadi, mereka mencoba membunuh Lin Bai dengan pencapaian mereka di ranah Tao dan Dewa, yang mudah. Lin Bai ingin melihat apakah dia bisa bersaing dengan bakat-bakat luar biasa dengan kultivasi dan kekuatan fisiknya sendiri. Lin Bai membangkitkan semangatnya dan menatap Wu Xianjun dengan dingin. Melihat senyum pria ini, dia mengangkat tangan kanannya dan memukulnya dengan telapak tangan. Kekuatannya yang kuat segera berkumpul di depan Lin Bai dan berubah menjadi cetakan tangan besar dan menekan Lin Bai. Begitu Wu Xianjun bergerak, dia adalah penguasa kekuatan sihir yang hebat. Cetakan tangan ini tampak biasa saja,
tetapi sebenarnya, mengandung kekuatan yang sangat kuat. Jika Anda melihatnya dengan santai, Anda mungkin akan dipukuli sampai hancur berkeping-keping oleh ini. Jejak telapak tangan besar muncul di tempat. Untungnya, Lin Bai tidak mengendurkan kewaspadaannya. Tubuh Tao Lima Elemen itu berlari, tetapi kekuatan fisiknya menahan kekuatan telapak tangan itu. Pada saat berikutnya, Wu Xianjun datang terbang dari jauh dan berubah menjadi bayangan dari segala jenis. Dia langsung menuju wajah Lin Bai dan menggunakan kedua tangan dan kakinya. Kekuatannya sangat kuat dan Lin Bai dikalahkan. Meskipun serangan Wu Xianjun sangat cepat, kekuatan fisik dan respons tenang Lin Bai tidak membuatnya mendapatkan banyak manfaat. Meskipun dia tidak melukai Lin Bai, dia terus-menerus dipukuli olehnya. Setiap kali Lin Bai ingin bertarung melawan Wu Xianjun, dia tiba-tiba mengubah taktiknya, melihat tipu daya Lin Bai, tidak memberi Lin Bai kesempatan bernapas, dan mencekik Lin Bai. Apakah ini jenius yang berada di atas? Seperti yang diharapkan, telur busuk dan tomat busuk itu jauh lebih kuat. Lin Bai dapat melihat celah antara Wu Xianjun dan praktisi seni bela diri lainnya di ranah Taoisme dan Dewa setelah ratusan gerakan. Secara khusus, konsistensi dan responsivitas pertarungan tidak sebanding dengan para pejuang biasa. Wu Xianjun dan Lin Bai belum benar-benar melakukan apapun, mereka masih dalam tahap eksplorasi, tetapi pertarungannya sangat panas. Melihat pemandangan ini, Meng Qi, pemimpin Liga Xiongzu, berkata sambil tersenyum, dia adalah orang kuat yang baik yang dapat menahan serangan cepat dari adik laki-laki Wu Xianjun. Dia seharusnya memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Sepertinya ada orang yang lebih kuat di sini. Pemimpin Liga Xiongzu khawatir. Jika Lin Bai tetap tinggal, akan ada 9 prajurit di sini. Ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging. Terutama, pemimpin Liga Xiongzu melihat bahwa sebagian besar prajurit di sini adalah anggota Liga Hengsu. Jika ada pertarungan saat itu, Liga Hengsu akan menjadi yang terbaik. Tidak termasuk Lin Bai saat ini, 5 dari 8 lainnya adalah prajurit Liga Hengsu, termasuk Murong Chuan dan Wu Xianjun. 3 lainnya adalah Jiang Xuansu, pemimpin Liga Xiongzu, dan Jian Xiu, yang merupakan Sanren, masing-masing memiliki sisinya sendiri. Begitu tiba saatnya untuk mencabik-cabik wajah, jika itu benar-benar pertarungan, Liga Hengsu pasti akan berada di atas angin, dan beberapa dari mereka sedikit lebih rendah. Ketika Wu Xianjun dan Lin Bai bertarung, dia berkata kepada Lin Bai, kultivasi saudara seperguruan muda tidak lemah lagi. Tidak heran saudara seperguruan muda dapat berjalan ke sini dengan 33 batu hati. Saudara seperguruan muda dapat tinggal di sini, tetapi dia harus bergabung dengan kubu Liga Hengsu. Aku tidak tahu apakah dia akan melakukannya. Mendengar pertanyaan Wu Xianjun, Lin Bai segera mengerti maksudnya. Jika Lin Bai bersedia bergabung dengan kubu Liga Hengsu, Wu akan segera berhenti, dan dia tidak perlu bertarung. Namun ketika Liga Hengsu berbalik dengan prajurit lain, Lin Bai harus membantu Liga Hengsu untuk menghadapi prajurit lain, begitu juga dengan Jiang Xuansu. Namun, jika Lin Bai tidak bersedia bergabung dengan kubu Liga Hengsu, diperkirakan Wu Xianjun akan menggunakan keterampilan aslinya dan akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Lin Bai, agar tidak membawa masalah yang tidak perlu ke Liga Hengsu. Melihat keheningan singkat Lin Bai, Wu Xianjun berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, adik seperguruan, kita hanya bersekutu dengan adik seperguruan untuk sementara waktu di sini. Setelah meninggalkan ujian abadi, kita bisa pergi dengan cara kita sendiri. Aliansi Hengsu tidak akan pernah ikut campur dengan urusan adik seperguruan. Lin Bai si ingin pergi, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja, adik seperguruan muda sudah riang sejak zaman dahulu. Dia terbiasa menyendiri dan tidak suka bersekutu dengan orang lain. Mendengar ini, Wu Xianjun tidak banyak membujuknya. Sebaliknya, dia tersenyum misterius, tolong hati-hati, adik seperguruan muda, dan kamu tidak akan berbelas kasihan padanya. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan Wu Xianjun luar biasa, dan tangannya menutupi langit dengan satu tangan. Kekuatan besar itu mendorong Lin Bai keluar ribuan meter. Pada saat yang sama, Wu Xianjun memegang cetakan tangan yang rumit dan tak tertandingi di tangannya, dan kekuatan teror berkumpul di telapak tangannya. 7 Segel Beidou. Serigala serakah. Dengan satu tangan, kekuatan menghancurkan langit dan bumi mengalir pada Lin Bai. Setelah Lin Bai menstabilkan dirinya, dia mendongak dan melihat ada serigala serakah di depannya. Dia membuka mulutnya dan menggigit Lin Bai. Kekuatan besar itu cukup untuk mencabik-cabik Lin Bai. Kakak Wu serius. Tampaknya pembicaraan terputus. Prajurit ini tidak mau menyerah pada kubu Liga Hengsu kita.
Di belakang punggung Murong Chuan, lelaki tua dengan kepala naga dan tongkat berkata sambil tersenyum, bagus. Karena dia tidak mau menyerah, biarkan saudara Wu menikahinya sesegera mungkin. Murong Chuan melihat sekeliling para prajurit dan berkata dengan suara rendah, di sini, kita di Liga Hengsu hampir tidak memiliki keunggulan. Jika kita menunggu prajurit dari Liga Negara bagian lain datang, atau ada beberapa orang yang tidak pasti, itu tidak terlalu bermanfaat bagi Liga Hengsu. Pemuda dengan pedang di benaknya berkata sambil tersenyum, Apakah Wu Xianjun serius? Tampaknya pembicaraan terputus. Jiang Xuanzu dan mata utama Liga Xiongzu mengangkat alis mereka. Segera terlihat jelas bahwa Wu Xianjun telah menggunakan keterampilan aslinya untuk membunuh Lin Bai di Batu Daoxin. Di Batu Daoxin tempat Lin Bai dan Wu Xianjun bergabung bersama, bayangan serigala serakah yang besar menelan tubuh Lin Bai ke dalam mulut. Tampaknya Lin Bai tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi pada saat ini, cahaya pedang meledak dari bayangan kosong serigala serakah, dan cahaya pedang itu begitu kuat sehingga segera merobek bayangan virtual serigala serakah itu. Arti pedang itu agak familiar. Murong Chuan merasakan pedang itu, dan segera mengerutkan kening, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Berdiri di sisi Jiang Xuanzu yang diam merasakan arti pedang itu, tiba-tiba matanya menyala, dan bibir merahnya tersenyum, itu kamu. Bab 4465 Pertarungan Sengit. Bayangan serigala raksasa itu mengaum ke arah Lin Bai di atas batu Daoxin, membuka gerbang darah dan menelan Lin Bai. Kumpulan jejak tangan ini disebut, 7 segel biduk, yang merupakan salah satu keterampilan unik dari Sekte Iblis Abadi. Ketika digunakan, itu bertepatan dengan kekuatan langit dan bumi, memadatkan cahaya bintang, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Hampir tidak ada yang bisa menahannya di alam yang sama. Di antara 8 prajurit di sini, mereka sangat akrab dengan kekuatan segel serigala serakah. Setelah melihat serigala serakah menelan Lin Bai, mereka berharap bahwa bahkan jika kekuatan fisik Lin Bai ditingkatkan ke langit, dia akan dicabik-cabik oleh mulut serigala serakah itu. Namun, pada saat ini, sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Di mulut serigala serakah, tiba-tiba ada semburan cahaya pedang yang kuat menyebar, serangkaian cahaya pedang merobek bayangan virtual serigala serakah itu, seperti cahaya ilahi yang meledak keluar dari celah, dan kemudian, kekuatan pedang yang luas menyebar, dan memotong seluruh bayangan virtual serigala serakah dengan satu pedang. Ketika aura pedang itu menembus ruang di sini, alis Murong Chuan dan Jiang Xuanzu berkerut dalam, karena mereka menyadari aura pedang itu sangat familiar. Itu kamu. Ketika Jiang Xuanzu merasakan aura pedang itu menyebar, sesosok muncul di dalam hatinya. Bibir merahnya langsung tersenyum dan menatap batu itu. Saat ini, dia sudah sepenuhnya memahami asal-usul pria itu. Bagaimana kamu bisa mengubah wajahmu? Jiang Xuanzu juga menyadari perubahan wajah Lin Bai, yang sepertinya tidak menunjukkan wajah aslinya. Terdengar suara keras. Bayangan serigala serakah itu hancur di bawah kekuatan pedang. Gelombang susulan yang kuat menyebar. Wu Xianjun mundur beberapa kilometer. Ketika dia mendongak, dia menatap Lin Bai dengan linglung. Bahkan Wu Xianjun tidak mengerti bagaimana Lin Bai bisa menghancurkan segel serigala serakahnya. Kita harus tahu bahwa, 7 segel Beidou, adalah kekuatan utama Wu Xianjun dalam hidupnya. Meskipun segel serigala serakah adalah yang terlemah, itu tidak cocok untuk diambil alih oleh orang biasa. Bahkan jika Wu Xianjun tidak merasa dirinya cukup serius, dia dapat dengan mudah mengalahkan seni bela diri di alam yang sama meskipun dia tidak serius. Dia tidak pernah berpikir bagaimana Lin Bai menghancurkan segel serigala serakah. Bayangan serigala serakah itu pun menghilang. Sosok dengan pedang tajam di tangannya jatuh perlahan dari langit dan jatuh di atas batu Daoxin. Berdiri di hadapan Wu Xianjun, dia adalah Lin Bai yang ditelan oleh bayangan serigala serakah itu. Adik seperguruan masih seorang ahli pedang. Wu Xianjun berkata dengan heran, aku tidak menyangka bahwa adik seperguruan tidak hanya memiliki pencapaian yang begitu tinggi dalam kekuatan fisik, tetapi juga memiliki kultivasi kendo yang tidak kalah dengan kakak seperguruan Gongjian. Kakak seperguruan Gongjian, sepertinya kau tidak akan kesepian di klan di masa depan. Wu Xianjun melihat ke sisi lain dari pedang Xiu yang berdiri di jantung batu jalan dan berkata sambil tersenyum. Pria ini adalah Gongjian, salah satu murid paling menonjol di Sekte Iblis Abadi kontemporer. Ternyata dia adalah pedang istana. Tidak heran dia memiliki indera pedang yang begitu kuat di tubuhnya. Mendengar kata-kata Wu Xianjun, Lin Bai juga mengerti asal mula kultivasi pedang. Dia adalah penguasa Danau Qianqiu, salah satu dari 7 pekan raya Tao Sekte Iblis Abadi.
Gong Jian berkata sambil tersenyum, lebih baik jika ada saudara seperguruan muda di sekte yang lebih baik daripada yang berbaju biru. Saya harap saya bisa bersaing dengan bakat kendo yang lebih menonjol di masa depan. Wu Xianjun terkekeh, mungkin saya akan mengecewakan kakak senior Gong Jian. Sebagian besar dari mereka akan mati di tanganku hari ini. Lin Bai menjatuhkan pedangnya ke tanah dan menatap Wu Xianjun dengan dingin. Pedang iblis di tangannya penuh dengan cahaya pedang yang terang dan kuat. Yang kedua adalah aku tidak bisa lolos begitu saja. Wu Xianjun tersenyum dingin, kedua tangan di depan dada, dengan cepat berubah ke atas, dan kemudian kekuatan yang kuat menyebar, menyapu seluruh lapangan. 7 segel Beidou. Hancurkan pasukan. Kekuatan dari tubuh Wu Xianjun yang menghantam, seperti anak panah yang tak terkalahkan, dapat dengan mudah menembus semua hal antara langit dan bumi, menghancurkan ribuan pasukan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika kekuatan ini menyerang Lin Bai, tubuh Tao Lima Elemen Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk berlari, dan guntur Dewa Lima Elemen memenuhi tubuhnya. 3 pedang terbang keluar dari bidang dantian dan berkumpul menjadi susunan pedang di depan Lin Bai. Ledakan. Suara memekakkan telinga lainnya datang. Ketika kekuatan Wu Xianjun menghilang, sosok Lin Bai berdiri tegak di seberangnya. Wu Xianjun melihat lebih dekat. Tubuh Lin Bai tidak terluka sama sekali. Tampaknya pukulan tadi tidak membahayakannya. Tidak, bersiaplah untuk mengatakan, Lin Bai masih terluka, tetapi itu hanya sudut pakaiannya. 7 segel Beidou. Kakak senior, jangan buang waktumu. Mari kita tunjukkan semua 7 segel dalam satu napas. Lin Bai menepuk-nepuk debu di dadanya dan berkata kepada Wu Xianjun sambil tersenyum. Wu Xianjun tampaknya merasakan provokasi Lin Bai, dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Saudara seperguruan muda dapat memblokir 2 gerakan telapak tanganku. Apakah menurutmu jika aku menampilkan 7 segel Beidou yang lengkap, kamu benar-benar dapat menahannya? Aku akan memberi waktu kepada saudara seperguruanku untuk menampilkan jejak telapak tangan lainnya. Lin Bai berkata kepada Wu Xianjun sambil tersenyum, jika saudara seperguruan tua tidak mau memanfaatkan waktu, saudara seperguruan muda akan bergerak. Setelah mendengar perkataan Lin Bai, para seniman bela diri di sekitarnya tiba-tiba terbangun. Setelah Lin Bai dan Wu Xianjun bertarung, tampaknya Lin Bai dikalahkan oleh Wu Xianjun. Namun, Lin Bai tidak ingin melawan, tetapi dia sama sekali tidak ingin melawan. Dia ingin meminjam batu asa Wu Xianjun untuk menggabungkan berbagai senjata dan keterampilan sihirnya. Lin Bai, yang bertarung dengan Wu Xianjun, selalu dalam keadaan bertahan tanpa ada niat untuk melakukan serangan balik. Sekarang Lin Bai mengatakan bahwa dia akan memberi Wu Xianjun kesempatan untuk menggunakan keterampilan uniknya, yang membuat para seniman bela diri di sekitarnya menatap. Ini agak terlalu merajalela. Kakak seperguruan, tolong gunakan gerakan telapak tangan Beidou Seven Seals lainnya. Lin Bai berkata kepada Wu Xianjun sambil tersenyum. Kakak seperguruan muda tadi berkata, jika aku tidak bergegas, kamu akan melakukannya. Aku ingin melihat apa yang dimiliki adik seperguruan muda itu. Wu Xianjun tampak marah dan berkata sambil mencibir, kakak seperguruan muda, tolong lakukan. Bahkan jika kau melakukannya, aku akan memiliki kesempatan untuk menampilkan 7 segel Beidou. Serius. Alis Lin Bai terangkat, ada sedikit maksud provokatif. Alam menganggapnya serius. Wu Xianjun mendengus dingin. Baiklah, kuharap kau tidak menyesalinya. Lin Bai tersenyum dingin. Saat kata-kata itu baru saja jatuh, seluruh orang itu berubah menjadi bayangan dan bergegas ke Wu Xianjun. Wu Xianjun berdiri di tempatnya dengan tangan terikat, dan menyaksikan Lin Bai terbang ke arahnya, dengan seringai di bibirnya. Dalam benaknya, serangan agresif Lin Bai tidak dapat memasuki 100 langkahnya, apalagi mengalahkannya. Sebaliknya, setelah serangan Lin Bai, Wu Xianjun melihat terlalu banyak kekurangan di tubuh Lin Bai, dan dia tertawa dalam hatinya, jika dia bertahan dengan sekuat tenaga, dia pasti akan menyembunyikan kekurangannya dengan sangat baik. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi menunjukkan lebih banyak kekurangan, yang lebih kondusif bagiku untuk mengalahkannya. Jejak tangan Wu Xianjun berubah, 7 segel Beidou. Segel pintu besar.